Oke. Mana yang lain, Mas? Mas Nuris, Mas Muhammad. Oke. Sudah masuk semua? Masuk semua anak-anakku? Sudah semua ya? Ada yang belum masuk? Oh, ini masih Mas Nur Fata. Oke. Nova Johan dong, masalah apa? Nova Johan masalah apa? Baik, kalau sudah masuk semuanya, mohon ditampilkan semua wajahnya, oke? Ditampilkan semua wajahnya. Nah, oke, ada 12 masih. Ada yang belum masuk ini? Oke, Mas Fatur Rozak. Kurang 2 lagi, ada yang belum masuk anak-anak? Ada yang bisa memberi informasi? Ayo, ini baca yang tanya, ada yang nggak masuk. Siapa yang mau menjawab? Sakit, Pak, atau gimana? Rizky, suaramu, Mas. Mic-nya. Baik, sambil menunggu teman-temannya, ya, saya berikan link absen yang ada di chat, nanti bisa diisi sambil jalan ya. Sambil menunggu temannya. Saya absen satu-satu sambil nanti menjawab absensi saya ya, Mas ya. Mas Enggal, ada Mas Enggal? Hadir? Hadir, Pak. Hadir ya. Dinyalakan Mas kameranya. Sinyalnya aman apa tidak di sana? Aman, Pak, aman. Aman. Oke, alhamdulillah. Mas Erwin. Mana ada Mas Erwin? Sudah masuk Mas Erwin? Mic-nya dinyalakan kalau mau ngomong. Ada. Oke. Mas Ali Mustado, ada enggak? Hadir apa tidak? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Mas Panca Pamungkas, hadir apa tidak? Hadir. Baik. Nanti saja. Rahmat Hidayat. Hadir, Pak. Hadir. Oke, sehat Mas Rahmat. Mas Rahmat sehat? Oke, alhamdulillah. Mas Nuris. Mas Nuris, ada Mas Nuris? Hadir, Pak. Hadir. Oke, baik. Mas Bima? Hadir, Pak. Ada? Oke. Mas Hadir. Rizky? Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Oke. Mas Fauzan? Mas Fauzan? Oke. Mas Nanda? Mas Nanda ada Mas Hadir, Nanda? Pak. Oke. Mas Nur Fata? Hadir, Pak. Oke, baik. Mas Fatur Razak? Hadir, Pak. Oke, hadir. Mas Nova Johan? Ada Mas Nova Johan? Dinyalakan mic-nya kalau mau. Hadir, Pak. Oke, baik. Baik Mas ya. Pada pagi hari ini kita ada pembelajaran tentang menerapkan cara perawatan pada sistem AC ya. Jadi dimohon sebelum materi nanti saya sampaikan, kameranya semuanya dinyalakan ya. Jadi sehingga nanti tahu Pak Cahyo bisa mengetahui kalian mengikuti kegiatan ini. Baik, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini,
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya lebih berkah untuk pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu, nanti dipimpin oleh ketua kelasnya yaitu Mas Rizky. Monggo Mas Rizky dipersilakan untuk memimpin doa teman-temannya. Para teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Oke. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita yel-yel dulu ya, supaya nanti lebih semangat untuk pembelajaran pada pagi hari ini ya. Yel-yelnya bagaimana? Ketika nanti saya sampaikan SMK IP 4 bisa, kamu bilang, aku bisa, aku hebat, aku luar biasa. Bisa ya? Bisa semua? Bisa. Oke. Bisa dimulai ya. Jangan lupa nanti mic dinyalakan biar nanti masuk suaranya. Oke, 1, 2, 3. SMK IP 4 bisa. SMK IP 4 bisa. Aku hebat. bisa. Aku luar biasa. Luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, meskipun kita menggunakan pembelajaran daring ya, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan karena di musim pandemi ini kesehatan itu sangat penting, menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak dan lain sebagainya ya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan jasmani dan rohani selalu. Baik anak-anakku, pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang ini sistem penerangan ya, yang ada hubungannya dengan lampu pada kendaraan, ada instrumen pada kendaraan, ada power window, ada wiper dan sebagainya seperti itu. Sehingga pada pagi hari ini kita melangkah ke KD berikutnya, yaitu tentang menerapkan cara perawatan pada sistem AC ya. Tahu ya AC ya? Apa AC itu, Mas? Ada yang tahu AC enggak? Atau di rumahnya punya AC? Dingin, Pak. Benar ya. Pendingin ruangan ya. Kalau di rumahnya punya AC, bahwa rumahnya pasti dingin. Okay. Baik, harapannya apa? Nanti kalian bisa mencapai beberapa indikator yang harus dicapai oleh kalian, dan juga ada nilai yang harus kalian raih, yaitu harus di atasnya KKM untuk pembelajaran AC ini atau kelistrikan ini, yaitu KKM-nya 75. Jadi jangan sampai nilai kalian kurang dari 75. Loh, kalau kurang bagaimana, Pak? Otomatis nanti kena remedi ya. Jadi ikuti pelajarannya, jangan sampai ditinggal sehingga nanti nilaimu bisa maksimal. Oke. Baik, nanti saya sharing untuk PowerPoint-nya. Okay. Jadi nanti kalian menyimak, nanti ketika ada pertanyaan dari Bapak, tolong dijawab pertanyaannya ya. Kemarin kan sudah saya kirim LKPD ya, sudah dipelajari semua. Sudah dipelajari semua belum? Sudah. Luar biasa, kalian luar biasa sekali. Oke, saya sharing untuk materinya, ditunggu ya. Oke. Asik. Di rumah ada yang punya mobil enggak? Ada yang punya mobil enggak? Oh, Betul, Pak. oke, saya doakan semuanya besok punya mobil semua ya. Amin. Seneng lah hitungannya api-api. Oke, belum terlihat ya?
belum terlihat ya. Belum. Oh, sharing. Sudah terlihat materi yang sudah terlihat? Oke. Oke. Apa tulisannya di situ? Tulisannya apa di situ? Perawatan C. Perawatan sistem Benar AC. sekali. Ya, harapannya nanti setelah mengikuti pelajaran dari apa yang saya sampaikan, ya, atau Pak Cahyo sampaikan, nanti harapannya saya sudah bisa merawat sistem AC pada kendaraan mobil, ya, terutama seperti itu. Ya, ini kompetensi dasarnya. Yang pertama yaitu menerapkan cara perawatan sistem air conditioning. Ini untuk pengetahuan, KD pengetahuan 3.8. Kemudian 4.1 yaitu merawat berkala sistem air conditioning. Ini prakteknya. Jadi 3.8 ini kegiatan pengetahuan atau materinya, 4.1 ini prakteknya ya. Kemudian tujuan yang harus dicapai pada pembelajaran ini yaitu kalian harus menyimpulkan tujuan perawatan sistem air conditioning. Ini semuanya sudah bawa tulis ya. Ya, kalau sudah disediakan, oke, nanti yang penting silakan dicatat. Menyimpulkan tujuan perawatan sistem air conditioning atau AC. Menyimpulkan fungsi sistem air conditioning atau AC. Menelaah jenis-jenis sistem air conditioning atau AC, mengkategorikan komponen-komponen sistem air conditioning atau AC yang menyimpulkan fungsi komponen-komponen sistem conditioning, kemudian mendiagramkan atau menggunakan cara kerja sistem air conditioning. Nah, teman pernah ke Pacet enggak? Pernah ke Pacet enggak? Atau ke Trawas? Suhunya bagaimana suhunya? Dingin. Nah, kalau sama ke Kenjeran, suhunya bagaimana? Panas. Kenapa kok bisa seperti itu? Ada yang tahu? Apa? Oke. Jadi kok bisa seperti itu? Karena ada perbedaan suhu ya atau atmosfer. Semakin tinggi daerah tersebut, suhunya semakin dingin ya. Semakin rendah daerah tersebut, suhunya semakin panas. Jadi Trawas itu suhunya lebih dingin. Kenapa? Karena datarannya dataran tinggi. Kalau di Kenjeran datarannya dataran rendah. Seperti itu ya. Sehingga apa? Itu yang digunakan pada ilmu pada sistem AC ini, sehingga digunakan. Kenapa kok suhu ruangannya dingin? Kenapa kok di mobil itu suhu ruangannya dingin? Karena suhu yang panas tadi diserap oleh komponen pada sistem AC, kemudian suhu dinginnya dihembuskan, sehingga perbedaan suhu seperti itu. Itu untuk supaya kalian tahu kenapa kok di dataran tinggi itu suhunya dingin, kenapa di dataran rendah itu suhunya panas, yaitu ada perbedaan atmosfer, yaitu ketinggian dari dataran tinggi dan dataran rendah. Itu yang digunakan pada sistem AC ini untuk mendinginkan ruangan, sehingga ada perbedaan suhu tersebut. Oke, paham Mas ya? Oke, lanjut. Nah, sebelum kita menginjak materi, di sini ada suatu video permasalahan pada sistem AC yang sering kali terjadi. Ya, nanti mohon disimak videonya yang ada di sini sehingga nanti bisa video ini berjalan dengan baik. Oke, jalan ya.
lagi di channel Studio. Nah, Suara video kedengaran ya suara videonya. Putus Pak. pasti kita merasa kepanasan dan nggak nyaman kan. Nah ternyata tidak sedikit juga orang yang mengalami masalah pada AC mobilnya. Nah mungkin Sobat Tangguh juga sedang mengalami masalah pada AC mobilnya. Untuk itu Sobat Tangguh semua perlu mengetahui masalah-masalah apa saja sih yang biasanya terjadi pada AC mobil. Agar Sobat Tangguh semua tahu juga bagaimana cara menanganinya. Berikut ini ada 5 masalah yang umum terjadi pada AC mobil Sobat servis mobil. Yang pertama, adanya suara bising dari mobil. Suara bising yang terjadi biasanya terkait kompresor, atau juga bisa karena freon yang kontaminasi ataupun penggunaan pelumas yang salah. Yang kedua, udara yang keluar dari AC mobil Anda tidak dingin. Sistem AC mobil Sobat yang tidak dingin mungkin ada berbagai macam penyebabnya. Namun yang sering terjadi antara lain satu freon yang kurang. Nah, freon ini biasanya dia karena adanya kebocoran atau kerusakan komponen dalam sistem dengan Sobat. Nah, sehingga sistem ini tidak bekerja maksimal dan hasilnya tidak dingin udaranya. Yang kedua, adanya kebocoran pada kondensor atau kondensor tersebut memang sudah rusak. Yang ketiga, kompresor rusak pada beberapa bagian seperti belok, magnetic clutch, kopling, atau juga saklar yang tidak bekerja sebagaimana mestinya. Dan penyebab lainnya yang dapat menyebabkan AC mobil tidak dingin. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pengecekan secara profesional oleh teknisi terpercaya. Yang ketiga, udara dalam kabin terasa lembab. Penyebab umum dari udara dalam kabin yang terasa lembab adalah karena adanya kotoran dalam sistem AC mobil. Untuk itu sangat penting untuk selalu menjaga kebersihan AC mobil, dimulai dari menjaga kebersihan kabin hingga komponen-komponen lain. Nah, bahkan evaporator yang kotor dapat menyebabkan udara dingin pada AC mobil Tangguh itu berkurang. Yang keempat, masalah kebocoran. Kebocoran pada sistem dan jaringan AC mobil Sobat dapat mengakibatkan udara yang dihasilkan AC mobil Sobat menjadi lebih dingin lagi, atau bahkan hanya mengeluarkan hembusan saja. Tapi ini disebabkan karena freon yang berlubang akibat adanya kebocoran pada jaringan atau komponen AC mobil Sobat. Yang kelima, ada bau yang ditimbulkan AC mobil. Waktu AC mobil tidak digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama, khususnya pada musim dingin, biasanya mikroorganisme seperti bakteri dan jamur dapat menempel dan menghasilkan bau busuk. Hal tersebut bisa juga dikarenakan filter udara yang jarang dibersihkan ataupun diganti, hingga bakteri dan jamur menempel kemudian berkembang biak. Selain itu menjadi tidak segar lagi, muncul tidak sedap, bakteri ini pun dapat mengganggu kesehatan Sobat. Untuk itu Sobat semua perlu selalu menjaga kebersihan setiap komponen AC mobil Sobat, seperti melakukan perawatan ringan, cleaning service, menjaga selalu kebersihan terkait menggantinya secara berkala. Nah, dengan melakukan perawatan, Sobat Tangguh semua sudah menjaga diri dan keluarga Sobat dari penyakit dan juga bau tidak sedap yang ada pada kabin. Agar Sobat Tangguh semua mendapatkan perawatan AC mobil yang maksimal dengan kualitas yang bagus, Sobat Tangguh bisa langsung datang ke Tangguh AC mobil di Jalan Raya Serpong. Nanti kita akan cek secara gratis. Nah, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Halo, 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 halo. Ya. Permasalahan yang terjadi pada sistem AC. Ada yang tahu tadi? Ada berapa? 5. Ada berapa? Ada 5. Pintar sekali. Ya, pintar sekali. Yang pertama apa? Suara Bising. bising. Diambil dari mana tadi suara bising? Dari kompresor ya. Nah, di kompresor itu biasanya ada ada olinya atau pelumasnya, sehingga nanti bisa mengarahnya ke situ. Oh, olinya bisa habis atau
bisa nanti porosnya juga oblak seperti itu. Kemudian suhu tidak dingin. Suhu tidak dingin tadi kenapa? Karena kurangnya freon ya, atau freon itu merek ya. Kalau cairannya namanya refrigerant ya. Kemudian ada kebocoran. Nah, ini juga terjadi pada waktu pengisian. Jika pada nipelnya, pada pipanya itu biasanya terjadi kebocoran ya, harus diperbaiki, diganti. Kemudian muncul bau atau udara kabinnya lembab ya. Udara kabinnya lembab itu karena ada filternya yang harus diganti ya, seperti itu. Paham ya? Ada 5 permasalahan yang terjadi pada sistem AC. Apa sistem air conditioning atau AC? Ini ada 4 gambar. Yang pertama yaitu temperatur, kemudian humidity, kemudian circulation, kemudian ada P. Ini temperatur itu apa bahasa Indonesia? Yaitu suhu ya. Humidity, kelembapan, kemudian circulation ya, sirkulasi udara, purity yaitu jernih ya, di udara yang jernih. Nah, sistem air conditioning AC adalah sebuah rangkaian alat mampu mengkondisikan udara yang berfungsi untuk menghangatkan atau mendinginkan udara di dalam kabin agar penumpang dapat merasakan segar dan nyaman. Loh Pak, ini kok menghangatkan? Bagaimana? Karena biasanya yang di AC kita itu hanya dingin saja. Ya, yang menghangatkan ini digunakan pada mobil-mobil kendaraan Eropa. Bisa dengar suara saya? Iya, Pak. Ya, oke. Jadi kayak negara-negara yang punya iklim salju itu biasanya tidak mendinginkan tapi menghangatkan. Bayangkan kalau dalam kondisi salju kemudian AC-nya hanya dingin saja ya, tambah dingin teman, kasihan ya. Sehingga kalau mobil-mobil Eropa menggunakan penghangat atau bahasanya heater. Kalau di Indonesia menggunakan pendingin, bahasanya yaitu cooler ya, seperti itu. Nah, jenis-jenis sistem AC di sini ada 2 yang saya sampaikan tadi, yaitu heater sama cooler. Ya, untuk memanaskan udara di dalam kendaraan. Kalau cooler untuk mendinginkan dan menghilangkan kelembapan udara di dalam kendaraan. Itu ya, heater ini digunakan di negara-negara Eropa yang ada iklim saljunya atau mempunyai 4 iklim. Kalau cooler ini digunakan di negara-negara Asia seperti Indonesia terutama ya. Apalagi suhu yang pada saat ini itu naiknya suhunya panas, makanya kalau di rumah itu gerah bahasa Indonesianya, atau bahasamu itu suhu ya. Jadi ini semakin tinggi tingkat suhu atau temperatur yang ada di siang hari. Komponen sistem AC. Nah, di sini ada gambar atau ya dijadikan bahkan. Bagaimana kita mulai menjelaskan tentang komponen sistem AC? Yang pertama adalah kompresor. Bentuknya seperti ini ya. Di kompresor, setelah itu ke pipa tekanan ya. Kenapa kok digambarkan warna merah? Karena ini panas ini ya, tekanan tinggi. Karena dihasilkan dari kompresor, tekanan tingginya sehingga panas. Menuju ke mana? Kondensor ya. Kondensor, kemudian di sini ada extra fan yaitu yang mendinginkan refrigerant panas tadi. Kemudian menuju ke receiver. Receiver ini yaitu kalau bahasamu itu filter, saringan ya. Di sini fungsinya menyaring kotoran, air dan sebagainya ya. Nah, ini ada pipa warna merah ini tetap tekanannya masih tekanan tinggi. Kemudian ada katup ekspansi.
Nah, ini dekat dengan evaporator yang fungsinya untuk mengkabutkan. Ya. Kemudian evaporator dan blower fungsinya untuk mendinginkan suhu ruangan atau menyerap suhu panas. Nah, nanti kita istilahnya bahas satu-satu. Oke, yang pertama yaitu gambar apa ini? Gambar apa ini anak-anak? Halo? Kompresor itu, Pak. Kompresor, ya, betul. Ya, ini adalah gambar kompresor. Ya, gambarnya seperti ini. Kompresor berfungsi untuk sebagai pompa yang mensirkulasikan dan menciptakan perbedaan tekanan dan tekanan tinggi pada sistem AC. Kemudian tipe kompresor ada double piston atau tipe crank itu seperti ini. Jadi di dalam kompresor itu ada shakernya, shaker ya. Kalau dibandingkan ya piston, makanya perlu pelumasan. Nah, dapat gesekan ya. Kemudian tipe selanjutnya tipe swash plate ya. Bentuknya seperti ini. Sama juga ada pistonnya, cuma perbedaannya cara kerjanya saja. Ya, atau sama konstruksinya saja. Kemudian model wobble plate. Nah, itu ada pistonnya ya. Nah, kemudian ada model variable stroke atau horizon 5 juga sama, ada pistonnya ya, berupa tujuannya untuk kemudian model V, nah ini juga sama ya. Nah, kemudian ada model scroll ya, sama seperti ini ya, tujuannya itu untuk menekan atau memompa dan ke seluruh sistem tadi. Ya, permasalahan yang terjadi kompresor tidak berputar dengan baik ya, mungkin karena ada permasalahan di fan belt. Tahu fan belt kan? Ya, timing belt apa fan belt ya? Tahu ya, yang di depan itu ya, benar. Itu kalau kelonggaran ya otomatis kompresornya tidak akan berputar sehingga apa? Otomatis airnya tidak dingin atau ini kompresor tidak ada ya. Bisa karena masalah pistonnya ceket juga sama, dengan mesin itu juga sama. Kalau pelumasannya tidak baik, nah ini yang terjadi, akan terjadi suara berisik tadi yang tadi disampaikan di video tadi. Nah, ini gambar apa? Setelah kompresor tadi apa biasanya? Radiator. Kondensor. Bukan radiator ya. Nggak apa-apa. Ini belajar, namanya belajar nggak apa-apa. Salah. Ini namanya kondensor. Ya, memang bentuknya sama dengan dengan radiator ya. Dengan radiator karena memang posisinya dekat dengan radiator ya. Sama, bentuknya sama. Cuman ini kondensor yang ada di AC. Memang letaknya ada di bagian depan ya. Depannya ada radiator, di belakangnya ada kondensor ya. Jadi harus bisa membedakan. Mana TKR ini harus luar biasa ini ya. Fungsinya apa? Berfungsi untuk mendinginkan refrigerant yang tadi berbentuk gas yang dari kompresor, kemudian didinginkan hingga terkondensasi menjadi bentuk cair yang awalnya gas itu berupa cairnya refrigerant dengan tekanan yang tinggi. Ya, dibantu pendinginannya melalui extravan sama udara yang lewat atau udara yang ketika kita berjalan itu udara melewati sirip-siripnya pada sensor ini sehingga refrigerant tadi bisa dingin seperti itu. Nah, permasalahan yang terjadi kondensornya tersumbat sama dengan kayak radiator itu biasanya yang atau apa ya. Ini tersumbat kayak kotoran ya. Maka harus dibersihkan. Nah, kondensor mengalami kebocoran. Nah, posisi di depan. Nah, ini ketika nanti terkena batu bahasa kerikil ya. Nah, bisa merusak kisi-kisi yang ada di
konvektor itu sehingga akan mengalami kebocoran. Nah, ya, otomatis sistem AC-nya tidak akan kerja mendinginkan, ya. Jadi keluar saja hanya udara saja, tapi tidak suhu dinginnya seperti itu. Hanya harus hati-hati. Kalau sumbat bisa dibersihkan. Kalau sudah bocor ini, ya kalau memang bisa dilas, ya dilas. Kalau tidak bisa, ya diganti yang baru seperti itu. Jadi perawatan AC ini dilakukan selama 10.000 kilometer, berarti 1 tahun sekali, ya, atau 20.000 kilometer 1 tahun sekali, ya. Karena untuk servis kendaraan itu biasanya kilometer itu 10.000 kilometer, kalau dihitung bulan itu 6 bulan, ya. Jadi kalau untuk perawatan sistem AC ini itu dilakukan selama 1 tahun sekali atau 20.000 kilometer seperti itu. Ini yang berikutnya, gambar apa ini tadi? Filter. Pinter, ya. Atau bahasanya untuk di AC atau dryer atau bisa disebut dengan filter. Fungsinya apa? Ini filter ini berfungsi supaya sini ada zelo atau kalau sama itu silica gel, ya. Silica gel itu fungsinya untuk menyerap air, dan di sini ada kasa untuk menyaring kotoran dari sistem. Jadi air kotoran itu masuk ke dalam evaporator. Dan dia apa, Pak? Nah, sama halnya dengan kalian ketika masukkan air putih, ya, kemudian dimasukkan ke kulkas sampean yang freezer itu, yang terjadi apa, Mas? Yang terjadi apa? Air dimasukkan freezer. Benar sekali, ya, sehingga menjadi es batu. Jadi bahaya sekali kalau nanti ada refrigeran membawa air, sehingga apa? Air akan mengakibatkan kebuntuan, sehingga sirkulasinya tidak dingin seperti itu. Oke, ini adalah filter yang dalamnya ada silikal gel. Nah, saluran receivernya kotor karena pas terlalu seringnya menyaring kotoran, kemudian tersumbat. Nah, ini kotoran yang sudah penuh, kemudian akan menyumbat aliran dari dryer radiator refrigerannya. Jadi, ya, selain untuk menyaring kotoran atau menyaring uap air, juga berfungsi untuk menampung refrigeran sementara seperti itu. Sampai sini ada yang tanyakan? Jelas, ya? Nah, gambar berikutnya yaitu katup ekspansi, ya. Ini katup ekspansi, bentuknya seperti ini. Fungsinya apa? Nah, katup ekspansi ada 2 macam. Yang B ini ada dibagi jadi 2 macam lagi, ya, tipe internal atau tipe eksternal, ya. Katup ekspansi ini fungsinya merubah cairan refrigeran dari awalnya cair bertekanan tinggi menjadi gas bertekanan rendah, yang awalnya bentuknya cair dirubah gas. Sama halnya ini sepeda motor sampai itu seperti itu, ya, di yang awalnya cair dijadikan gas, itu untuk katup ekspansi. Nah, kemudian setelah katup ekspansi tadi apa? Evaporator, ya. Ada model flat fin, ada evaporator model fin, kemudian ada model drone cap, ya. Fungsi evaporator itu untuk menyerap panas yang ada di kabin dan mengalirkannya melalui hembusan blower. Jadi udara panas yang ada di dalam kendaraan diserap oleh evaporator, ya, diserap oleh evaporator, kemudian dihembuskanlah udara di dingin tersebut seperti itu. Okay. Nah, ada di sistem AC.
awalnya dari kompresor, kemudian bergerak ya menuju ke kondensor ya, dari yang awalnya berupa refrigerant kemudian masuk ke kondensor ya, dengan tekanan tinggi, kemudian dihembuskan oleh estafet ya, ekstra, kemudian didinginkan yang gas tadi menjadi cair, kemudian menuju ke reservoir dryer ya. Di reservoir dryer ini ada silikon gelnya, juga ada gasannya, disaring dari kotorannya, kemudian kalau ada uap air akan diserap oleh silikon gel, sehingga juga sebagai atau filter, juga sebagai penampung sementara refrigerant. Kemudian setelah menuju ke reservoir, menuju ke ekspansi valve atau bahasa Indonesianya adalah katup ekspansi ya, yang ini kemudian dikapkan dari yang cair kemudian dikabut oleh katup ekspansi. Nah, tadi gas refrigerant masuk ke dalam evaporator ya, sehingga suhu dinginnya terjadi di sini. Ya, kemudian oleh blower yang di sini ada dua kipas ini dihembuskan menuju ke ruangan ya, dan udara yang panas tadi disap oleh evaporator ini ya. Baik, ada pertanyaan? Yang bertanya atau belum jelas? Ya, baik. Saya. Oke, kalau sudah jelas, kemarin sudah saya bagi APD-nya. Silakan mendiskusikan. Saya kelompok yang pertama, sehingga Mas Erin sama Mas Ali. Ya, kelompok kedua, Mas Anta, Mas Rahmat, Mas Nuris. Yang kelompok tiga, Mas Bima, Mas Rizky, sama Mas Hujan. Kelompok keempat, Nanda, Mas Nota, Fatur Rodak, sama Mas Nova ya. Silakan bergabung dengan kelompoknya, diskusikan, bisa di chat WA atau ini ya, mendiskusikan tentang fungsi kawasan pada sistem. Silakan ditulis yaitu mendiskusikan yang pertama fungsi peran air mengatur AC. Sudah ditulis? Belum? Sudah ditulis belum? Benar, Pak. Oke. Mendiskusikan fungsi perawatan dan fungsi perawatan sistem air conditioning, diskusikan dengan temanmu. Kemudian yang kedua yaitu mendiskusikan jenis-jenis sistem air conditioning. Jenis-jenis sistem air conditioning. Kemudian yang keempat, mendiskusikan komponen-komponen utama pada sistem AC. Mendiskusikan komponen-komponen utama pada sistem AC. Kemudian yang berikutnya, mendiskusikan fungsi komponen pada sistem AC. Mendiskusikan fungsi komponen sistem AC. Kemudian yang terakhir, mendiskusikan cara kerja ya pada sistem AC. Yang tadi terakhir yang saya jelaskan, didiskusikan cara kerja sistem AC. Sudah semuanya ditulis? Sudah. Oke. Kalau sudah, silakan diskusikan dengan teman-temanmu. Saya beri waktu 5 menit ya.
Saya beri waktu 5 menit ya. Saya beri waktu 5 menit untuk mendiskusikan ke beberapa atau berapa tadi ya? Ada 1, ada 2, 3, 4, 5. Ada 5 bab yang harus kamu diskusikan dengan temanmu ya. Harapannya nanti kalian semua bisa menampilkan apa yang harus didiskusikan ya. Tentang pengertian fungsi perawatan itu apa, berapa kilometer perawatannya dan sebagainya. Silakan didiskusikan ya. Pasti setiap kelompok akan berbeda-beda pendapat ya. Nanti setiap kelompok bisa maju satu persatu menyampaikan hasil diskusinya. Oke. Kalau ada yang ditanyakan di sini. Kalau ada yang belum jelas, silakan ditanyakan, tidak apa-apa. Jelas ya? Oke, saya kasih waktu 5 menit ya. Silakan didiskusikan dengan teman. Pengertiannya apa saja nanti satu persatu perwakilan nanti menyampaikan. Silakan bisa browsing, bisa lihat modul ya, atau lewat internet ya monggo silakan. Yang penting nanti hasil diskusinya bisa disampaikan. Andi milih salah satu atau dikerjain semua, Pak? Dikerjakan semuanya mas ya, kerjakan semuanya. Ya. Soalnya bisa diulang, Pak. Oke, ya. Yang pertama mendiskusikan tentang fungsi perawatan sistem AC ya. Jadi apa sih fungsi perawatan itu ya? Tujuannya apa sih perawatan itu? Ya, seperti itu. Nanti kamu jelaskan di situ ya. Kemudian jenis-jenis sistem AC yang tadi saya sampaikan ada 2 tadi, ada istilahnya kalau bahasa Indonesia pemanas sama cooler sama pendingin. Nah, itu apa perbedaannya. Kemudian komponen ya didiskusikan ya. Barangkali kamu punya fungsinya sendiri-sendiri bisa disampaikan. Komponen tadi ada berapa? Ada kompresor, ada kondenser, ada dryer, ada ekspansi, ada evaporator. Itu nanti bisa kamu sampaikan. Kemudian tentang fungsinya ya. Tadi jadi satu aja dengan komponen. Jadi bisa ada berapa tadi sudah? 4 ya. Sudah itu aja. Ya, itu aja. Silakan diskusikan dengan teman-teman. Oke. Ya, ada yang belum jelas? Silakan nanti disampaikan sesuai. Yang komponen sama fungsi itu jadi satu. Ya, jadi satu saja tidak apa-apa ya. Jadi satu saja tidak apa-apa. Ya. Oke. Jadi menurut pemahaman kalian apa sih fungsinya seperti itu saja tidak apa-apa. Oke. Silakan didiskusikan. Waktunya kurang 3 menit waktu diskusinya. Nah, nanti jangan lupa ditulis ya hasilnya. Nanti bisa difotokan. Sama ini yang terakhir tadi cara kerja ya, cara kerja ya. Cara kerja ini nanti kamu gambarkan sih cara kerjanya ya. Mulai dari mana sih sistem AC bekerja? Tadi yang saya bilang tadi mulai dari bentuk satu aja kompresor ya. Selanjutnya kemana? Itu nanti kamu gambarkan bagannya ya. Gambarkan bagannya. Nanti bisa difoto, dikirim di grup ya. Hasil dari diskusinya. Dan nanti juga perwakilan menyampaikan hasil diskusinya. Ada yang sudah? Belum, Pak. Oke, saya tunggu. Oke. Saya tunggu ya. Diskusikan sebisa mungkin. Bisa lewat internet, ya bisa browsing lewat YouTube, bisa menekan modul, ya. Kamu bisa browsing. Jika kamu di depan atau di rumah ada komputer, kamu bisa gunakan komputer itu untuk browsing. Nah, seperti itu.
Kalau yang sudah ya, biar nanti waktunya tidak lama-lama karena waktunya atas. Ada yang sudah? Mana? Mas Enggang sama Mas Erwin, kelompok 1. Sudah? Iya. Belum Pak. Atau yang poin pertama? Untuk poin pertama yang sampai tadi tentang pengertian sistem perawatan. Apa sih fungsinya sistem perawatan? Kelompok 1, fungsinya perawatan pada sistem ASI apa? Kelompok 2, jenis bisa disampaikan untuk fungsi perawatan pada sistem ASI. Tujuannya apa sih perawatannya? Supaya apa? Sistem pendinginnya agar bersih terus. Oke, boleh. Mungkin dari kelompok yang lain menanggapi dari kelompok 1. Di fungsi sistem AC ini tujuannya supaya bersih ya. Ada yang menanggapi kelompok yang lain? Apa ada sanggahan? Dari jawabannya Mas Enggal ini luar biasa sekali Mas Enggal ini ya. Beri tepuk tangan untuk Mas Enggal ya. Bisa menjawab. Oke. Kelompok 2. Kelompok 2 bisa menjelaskan tentang ini jenis-jenis sistem tadi ada berapa tadi? Kelompok 2 Mas Panca, Mas Rahmat sama Mas Nuris. 7. Jenis-jenis sistem ASI ada berapa? 7. Ada 2. Ada 7. Apa saja? Ada yang digunakan di negara Eropa apa tadi biasanya? Namanya namanya apa? Namanya apa tadi? Heater. Ya. Satunya apa? Kalau yang digunakan di negara Asia. Namanya apa? Cooler. Okay. Jadi ada 2, heater sama cooler. Kelompok 2. Heater tadi apa fungsinya? Mas Panca, Mas Rahmat, Mas Nuris. Heater tadi fungsinya apa? Atau kelompok yang lain yang bisa jawab? Penghangat Pak. Dinginkan, Pak. Oke, penghangat ya. Itu adalah penghangat. Baik, pinter sekali Mas Enggal ini. Kemudian kalau cooler, pendingin, pintar sekali Mas Rizky ini ya. Kemudian kelompok 3 mengarah ke komponen. Ayo sebutkan komponennya sistem AC. Kelompok 3 apa saja komponennya tadi? Mungkin bisa sebutkan 3 atau mungkin bisa semua ya, alhamdulillah. Apa saja komponennya? Mas Bima, Mas Rizky, Mas Fauzan untuk kelompok 3. Kompresor, Pak. Kompresor, pinter. Fungsinya untuk sirkulasi refrigeran. Kemudian
Revisor dryer. Receiver dryer sebagai apa? Sebagai pembersih Pembersih kotoran. kotoran atau penyaring air. Iya. Oke, kurang satu. Apalagi? Expansion valve. Oke, expansion valve. Benar sekali ya. Jadi itu komponen-komponen dari perawatan. Kemudian Mas Nanda Nurfata, Fatur Rozak, cara kerjanya sistem AC dimulai dari mana dulu tadi? Kelompok 4, Nanda, Nurfata, Fatur Rozak, Nova Johan. Dari mana dulu tadi cara kerjanya? Ada nggak Mas Nanda ini? Mas Nurfata ada nggak? Apa ke belakang? Kamar mandi, Pak. Ada yang Halo, Mas Nanda, Mas Nurfata, Fatur Rozak, kamar Mas mandi, Nova Pak. Johan. Kalau ngobrol, mic-nya dihidupkan. Cara kerjanya tadi dari mana? Dari kompresor Kompresor, menuju ke mana? Ke kondensor Pak, Ya, setelah itu ke fill receiver. Ya, Mas Nova. receiver, dryer, Oke, terus ke Oke, expansion valve. Kemudian yang terakhir, evaporator. oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Luar biasa. Barangkali ada tanggapan dan masukan untuk teman-teman semuanya, ya. Kalau tidak ada, jangan lupa nanti tugas yang tadi sudah kamu buat dikumpulkan di saya, boleh pakai WA, di foto, boleh pakai Google Drive, boleh pakai email, ya. Jadi harapannya apa dari pelajaran hari ini? Kalian semuanya mengetahui tentang apa saja yang ada di sistem AC, baik itu dari jenisnya atau perawatannya kapan, ya. Kemudian komponennya, fungsi komponennya, kemudian cara kerja. Karena apa? Kalau kamu menjadi mekanik, ya itu yang nanti dipegang. Cara kerjanya tahu, kemudian nama komponennya tahu. Nah, kalau kamu jadi mekanik, tahu nama komponen ya bingung. Kemudian cara kerjanya, ini fungsinya apa? Nah, tahu saya. Nah, ini yang jadi repot. Harapannya nanti kalian semua mendapatkan ilmu dari situ semua. Ya. Baik. Dari pelajaran yang sudah Pak Cahyo sampaikan, menurut kalian pelajaran mana yang sulit? Bagian mana yang sulit? Cara kerjanya Pak. Cara kerja, oke ya. Jadi cara kerja memang harus dipelajari benar-benar supaya nanti kalian semua bisa tahu, oh cara kerjanya dari mana. Oh jika kompresornya rusak, otomatis sirkulasinya tidak akan jalan seperti itu. Oke. Baik, luar biasa sekali kalian semuanya. Kemudian ini nanti ada ini Pak Cahyo punya kuisis ya, bentar saja, sehingga nanti kamu bisa buka untuk tes bentar, ya. Bentar ya, nunggu sebentar. Atau sambil nunggu mengerjakan kuis, ya. Ini yang sangat luar biasa. Tadi yang paling sering menyebutkan kelompok 1, kelompok 3, ya, dan kelompok 4 tadi lebih sekali, ya. Dan tidak menutup kemungkinan kelompok 2, ya, harus selalu semangat dalam mencari ilmu. Jangan malas, karena kalau sudah dapat ilmu itu luar biasa sekali, ya. Login sih, bentar.
dibagi lagi ya, karena nanti minggu depan kita mulai praktek, yaitu tentang pemvakuman, pengisian sama pemeriksaan ya. Nanti kita ada kegiatan praktek setelah mengikuti kegiatan materi ya. Oke, saya kasih kuis sebentar, hanya beberapa menit, hanya beberapa detik ya. Yang menang nanti saya traktir bakso. Mau nggak bakso? Mari Kang. Wah, mantap sekali. Nanti baksonya Cak Arif itu ya. Masih loading ini. Ntar masih loading kuisisnya. Oke. Saya kirim link di grup nanti ya. Saya kirim linknya di grup. Nanti kamunya ya, setelah itu nanti masukkan password yang sudah saya tampilkan di ini layar ini, Jimit. Atau di sini nanti dilaksanakan pada saat proses pembelajaran di rumah saja. Oke. Baik, anak-anakku semuanya, marilah kita akhiri pelaksanaan pada pagi hari ini ya. Luar biasa sekali kalian semuanya. Harapannya apa? Nanti kalian bisa mempelajari pelajaran-pelajaran berikutnya di rumahnya masing-masing ya. Nanti kuisnya dikerjakan di rumah ya. Nanti setelah di meet ini selesai, saya kirim linknya ya. Nanti akan saya kirim link sama tokennya untuk mengerjakan kuisis ini. Okay. Saya kirim linknya. Saya kirim ke grup A. Bisa diklik. Oke, sama di meet ini. Oke. Sebelum kita pelajaran pada pagi hari ini, baiknya berdoa terlebih dahulu supaya nanti pelajaran pada pagi hari ini berkah. Doa mulai sebelum walasri ya, kita doa akhir pelajaran. Ikuti semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ini saudiuka malam tani Tuduhu ilayya adalah seri ilaihi Latun sinihi ya rabbal alamin Bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana ladzina amanu wa 'amilus sholihati terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di jalan ya.